Selamat pagi, perkenalkan saya Priska Cleopatra Karango, NIM 19150004. Di sini saya akan memberikan video tentang memandikan bayi untuk memenuhi tugas yang diberikan dosen. Adapun alat-alat dan bahan yang digunakan selama memandikan bayi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kaos dalam bayi, yang kedua ada baju untuk bayi, ada bedong, ada perlak, dan juga ada handuk. Kemudian ada boneka sebagai bayi, ada waslap. Di sini saya menggunakan handscoon karena tidak memiliki alatnya. Ada minyak telon, ada kasa, ada cotton bud, ada sabun, dan juga ada air DTT. Dan juga ada air hangat untuk memandikan bayi. Di sini jangan lupa untuk memastikan airnya tidak terlalu dingin, karena jika terlalu dingin maka bayi bisa mengalami hipotermi. Dan juga airnya tidak boleh terlalu panas. Airnya minimal kisarannya itu 37 sampai dengan 38 derajat yang cocok untuk bayi. Setelah menyiapkan alat dan bahan, cuci tangan dengan menggunakan 6 langkah karena kulit bayi sangat sensitif terhadap hal apapun. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan tisu. Setelah mencuci tangan, kita akan menyiapkan dulu tempat untuk bayi ditidurkan. Yang pertama, bentang perlak agar air tidak berceceran kemana-mana. Kemudian bedong, ini tujuannya agar lebih memudahkan untuk mempersiapkan bayi atau memakaikan pakaian bayi ketika selesai mandi, karena bayi tidak boleh lama-lama merasa kedinginan. Kemudian siapkan baju yang telah dibuka. Siapkan juga celana, loyer, dan pakaian dalam bayi. Pakaian dalam. Setelah ini bentang handuk di atas semuanya. Setelah tertata rapi seperti ini, ambil bayi. Kemudian tidurkan di atas tempat yang telah kita tata. Letakkan secara perlahan-lahan. Setelah menidurkan bayi, yang pertama yang kita lakukan adalah membersihkan telinga bayi menggunakan cotton bud yang telah diberi air DTT. Di sini untuk bagian telinga yang dibersihkan yaitu telinga bagian luar bayi, dibersihkan secara perlahan-lahan karena kulit bayi sangat sensitif. Lakukan juga untuk telinga sebelahnya. Jangan lupa cotton budnya dibalik. Jangan menggunakan satu bagian untuk kedua telinga. Setelah membersihkan telinga, perhatikan hidung bayi. Jika terdapat kotoran pada lubang hidung bayi, bersihkan menggunakan cotton bud juga yang diberi air DTT juga. Ingat di sini ketika membersihkan hidung bayi jangan terlalu memasukkan cotton budnya, dikarenakan nanti akan menyebabkan bayi merasa kesakitan dan tidak nyaman. Dibersihkan secara perlahan-lahan saja.
Setelah membersihkan telinga dan hidung bayi, bersihkan mata bayi menggunakan kapas yang diberi air DTT juga. Di sini diingat bahwa kapasnya harus dalam keadaan benar-benar tidak memiliki air lagi. Kemudian bersihkan mata bayi dari dalam keluar dengan cara memutar. Dilakukan secara perlahan-lahan saja. Setelah mata yang satunya selesai, ganti kapasnya menggunakan kapas yang lainnya lagi. Lakukan seperti cara sebelumnya. Setelah membersihkan telinga, hidung, dan mata bayi, sekarang kita akan melap badan bayi menggunakan waslap. Di sini kita akan melap badan bayi menggunakan air hangat yang telah kita sediakan tadi. Setelah menggunakan waslap, basahi waslap menggunakan air hangat yang tadi. Harus dipastikan bahwa waslap tidak terlalu basah karena nanti akan menyebabkan bayi dingin. Kemudian yang dilap pertama yaitu bagian kepala bayi. Dilap secara perlahan-lahan saja, jangan terlalu kuat. Kemudian telinga bayi, lalu muka. Pastikan untuk tidak mengenai mata bayi dan juga mulut bayi. Kemudian leher bayi. Pada lipatan-lipatan seperti leher ini adalah merupakan bagian yang harus dibersihkan karena rentan berkeringat. Kemudian tangan bayi, tangan yang satunya juga, lalu ketiak bayi, kemudian perut bayi, lalu balik bayi agar bagian punggungnya bisa dilap juga. Kemudian kaki bayi, lalu yang terakhir alat kelamin bayi. Alat kelamin bayi dilakukan yang terakhir karena agar bakteri-bakterinya tidak menyebar ke tempat yang lainnya yang lagi. Setelah itu ganti waslap, kemudian basahi lagi waslap, kemudian diberi sabun, lalu dilapkan lagi pada badan bayi seperti tadi sebelumnya, dimulai dari kepala, telinga. Untuk sabun di sini walaupun tidak terlalu berbusa, tidak apa-apa. Leher, tangan, ketek, perut bayi, punggungnya lagi, kaki bayi. Jangan lupa pada lipatan paha dibersihkan baik-baik. Dan yang terakhir alat kelamin bayi. Selanjutnya, setelah memberi sabun pada badan bayi, sekarang kita akan membilasnya. Jika ibu merasa takut dan gugup, ibu bisa melap terlebih dahulu badan bayi menggunakan waslap baru yang dibasahi menggunakan air hangat tadi. Di sini saya akan langsung memasukkan bayi ke dalam bokor.
dengan cara tangan kita yang kanan memegang tangan kiri bayi, kemudian tangannya yang satu memegang kaki bayi, dijepit seperti ini. Baru kemudian dimasukkan ke dalam bokor yang telah disediakan. Cara memegang bayi yaitu seperti ini, tangan menjepit kaki bayi, tangan yang satu memegang tangan bayi juga. Kemudian dimasukkan ke dalam bokor secara perlahan-lahan. Di sini saya menggunakan bokor yang seadanya. Kemudian tangannya yang satu yang kosong digunakan untuk menyiram air ke badan bayi secara perlahan-lahan. Jangan lupa juga kepala bayi, bilas semua bagian tadi yang terkena sabun. Jika ingin membalik bayi, tangan yang satu memegang tangannya yang satu lagi. Kemudian dibalik. Lalu tangan yang ini kembali memegang tangan yang tadi. Ingat Bu, ini dibalik secara perlahan-lahan. Kemudian dipegang seperti tadi. Seperti ini. Seperti ini. Jika ibu merasa takut untuk membalik bayi, pada posisi bayi menghadap ke ibu tadi bisa langsung menggunakan air, ibu membilas badan bayi. Kemudian kembalikan bayi ke posisi semula. Jangan terlalu lama memandikan bayi menggunakan air. Kemudian angkat bayi lalu diletakkan ke atas handuk yang telah disediakan. Lalu bungkus bayi menggunakan handuk agar bayi tidak kedinginan. Setelah membungkus bayi, gunakan minyak telon untuk menjaga kehangatan bayi. Di sini semua tubuh diberi minyak. Pada leher, pada perut, tangan, pada kaki. Kemudian gunakan juga pada belakang bayi. Pada sisi yang sebelahnya juga. Setelah ini angkat bayi, kemudian keluarkan handuk. Cara mengangkatnya seperti yang tadi. Kemudian gunakan pakaian dalam bayi. Setelah menggunakan pakaian dalam bayi seperti ini, langsung pakaikan pakaian bayi dan juga celana bayi. Inilah gunanya tadi, kita langsung merapikan pakaian bayi dan juga yang lainnya. Setelah menggunakan bayi, jangan lupa untuk membungkus bayi menggunakan bedong.
Sekian proses memandikan bayi dari awal sampai dengan menggunakan baju kembali. Jika ada kesalahan yang saya lakukan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih saya ucapkan.